Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kebenaran kita hari ini 17 Februari 2023 berjudul Baik-baik saja. Pernahkah kita memperkarakan apa sebenarnya yang diingini oleh Tuhan bagi kita? Sejatinya Tuhan bisa tidak membutuhkan kita, karena Ia memiliki segala sesuatu. Tuhan hanya ingin kita baik-baik saja. Keadaan kita baik-baik, tetapi keadaan kita bisa benar-benar baik kalau kita memiliki Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki Tuhan? Kita bisa memiliki Tuhan kalau kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan supaya kita bisa melakukannya? Kita harus sungguh-sungguh mengingini untuk mengerti, sebab tidak mungkin Tuhan tidak menjawab keinginan-keinginan dan kehausan orang untuk mengerti kehendak Tuhan agar bisa melakukannya. Mulut kita bisa menipu manusia, tapi mulut kita tidak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Seberapa kuat keinginan, kerinduan, kehausan untuk mengerti kehendak Tuhan guna kita lakukan, Allah tahu. Kita yang harus membuat hati kita membara, sebab Allah tidak bisa membuat hati kita membara. Karena itu melanggar kodrat hakikat tatanan Allah. Kitalah yang harus mengobarkan dan membuat membara keinginan, niat, hasrat, tekad untuk mengerti kehendak Allah guna kita lakukan. Di dalam nama Tuhan semesta alam, Elohim Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggalnya, kobarkan di dalam hati kita kerinduan untuk mengerti apa yang Dia kehendaki dalam segala hal yang kita jalani dalam hidup ini dan kita lakukan. Jangan mengingini keinginan sendiri. Jangan membangun hasrat-hasrat dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membuat membara keinginan melakukan kehendak Allah? Itu terjadi kalau kita mematikan dengan sengaja dan sadar keinginan-keinginan dari diri kita sendiri yang tidak mengarahkan kita kepada Tuhan. Saat-saat seperti ini, ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita dapat merasakan kehadirannya. Ada api yang dinyalakan Roh Kudus dalam hati kita. Api yang kalau kita kobarkan bisa membara, tapi kalau kita matikan akan mati. Api apa itu? Api untuk mengasihi Tuhan. Api ini kalau kita buat membara, kita bisa mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita ingin mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Hanya pada waktu dulu kita sering kompromi, masih menghidupi keinginan-keinginan yang kita anggap itu wajar, yang kemudian kita tahu bahwa musuh yang tidak disadari oleh banyak orang adalah kewajaran hidup. Ketika kita mau hidup wajar, kita membahayakan diri kita sendiri. Kita harus berani hidup tidak wajar, membunuh segala kesenangan, walaupun kita tentu mustahil melakukannya, tapi kerinduan itu akan disambut oleh Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita sampai kita membayangkan kita sudah sampai puncak kesucian, puncak kesalehan, puncak kehidupan, di mana kita benar-benar tak bercacat, tak bercela, hidup kudus di hadapan Tuhan, menurut penilaian Tuhan. Betapa indahnya. Kita harus sangat berambisi untuk hal ini. Jangan berambisi untuk hal yang lain. Bagaimana dalam setiap langkah kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketemu si A, ketemu si B. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak usah ketemu. Pergi ke tempat sana, ke tempat sini. Kalau Tuhan tidak menghendaki, jangan lakukan. Dalam percakapan,
Atur percakapan apa yang patut kita utarakan dan yang tidak perlu kita utarakan. Setiap saat kita melakukan hal itu berat, tidak mudah, sulit. Tetapi kalau kita membiasakan diri, Roh Kudus akan tuntun kita. Kita akan peka dengan suara Roh. Apalagi pendeta yang harus di mimbar, harus bicara atas nama Tuhan. Harusnya tidak ada kata yang diucapkan dari pikirannya sendiri. Tetapi bagaimana dia mengucapkan kalimat yang bukan dari pikirannya sendiri, kalau tiap hari terbiasa melakukan hal yang sesuai dengan pikirannya. Jadi betapa sulitnya, betapa beratnya hamba Tuhan itu. Setan itu licik dan cerdik. Dia menuntun, mengarahkan orang untuk berjalan meleset. Meleset dari kehendak Tuhan tentunya. Makanya kita harus berjaga-jaga. Tiap hari diisi firman. Jangan lihat apa yang tidak perlu dilihat lagi. Tutup mata dan telingamu dari apa yang dapat merusak pikiranmu. Karena melalui itu setan merusak pikiran kita. Dia tidak bisa merusak kita secara langsung, tapi dia menggunakan sarana untuk merusak kita. Jadi ketika kita berusaha mengerti kehendak Tuhan dan dalam segala hal kita kudus hingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, baru kita tahu apa artinya memiliki dan dimiliki Tuhan. Sampai tidak ada lagi yang kita nantikan dalam hidup ini. Tapi kalau kita hidup, maka kita hidup untuk pekerjaannya. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang menjadi manusia yang baik-baik saja dalam pandangan Tuhan. Sola Gracia.